Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Utama dan rekan saya Muhammad Noval Heri Pradana. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bentuk dan Makna Fonem, Morfem, dan Kata. Dari judul presentasi kami tersebut dapat dibagi yang pertama yaitu A. Pengertian fonem, B. Pengertian morfem, C. Pengertian kata, D. Bentuk dan makna fonem, E. Bentuk dan makna morfem, dan F. Bentuk dan makna kata. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Novel Ari Pradana. Oke, materi pertama yaitu pengertian fonem. Fonem apa sih itu fonem? Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Untuk menetapkan apakah suatu bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan harus dicari pasangan minimalnya. Fonem merupakan bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Semisal setahu saya kayak contoh katanya itu harus sama arus. Itu kita dapat membedakan katanya atau artiannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada bentuk dan makna fonem. Bentuk dan makna fonem dalam bahasa Indonesia hanya ditentukan fonem segmental saja dan bunyi suprafegmental tidak terbukti dapat membedakan arti. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia tidak ditemukannya fonem suprasegmental. Itulah sebabnya dalam kajian berikut ini hanya dibicarakan fonem segmental bahasa Indonesia yang meliputi fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Nah, yang pertama ada fonem vokal. Bunyi vokal dihasilkan oleh udara yang keluar dari paru-paru dengan tidak mendapatkan hambatan. Jenis vokal ditentukan oleh posisi bibir, tinggi rendahnya lisan, dan maju mundurnya lidah. Kayak contohnya seperti O, U, dan A. Itu kan bibirnya beda, kayak O, U, A. Bibirnya beda. Dan yang nomor 2 yaitu fonem diftong. Bunyi diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Perhatikan kata-kata ramai, pantai, dan pulau. Ucapan dua vokal berurutan ini berbeda dengan vokal berurutan pada kata dinamai, laut, dan egois. Sebab ketiga vokal berurutan ini tidak diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Perbedaannya kayak ramai. Ramai itu RAMAI. Terusan orang-orang ngafalinnya rame. Itu beda. Terus kayak pulau. Pulau itu pulau. Ayo kita ke pulau yuk. Pulau. Kayak juga sentosa. Sentosa diucapkan sentausa. Nah, itu. Yang nomor 3 ada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru mendapatkan hambatan. Dan materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rizky Utama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu yang C, pengertian morfem. Morfem adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain. Nah, baik bunyi maupun atau maknanya. Morfem adalah unsur-unsur terkecil yang memiliki makna dalam tutur suatu bahasa. Morfem adalah satuan gramatik yang terkecil yang mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Seperti contoh kata memperbesar dapat kita potong sebagai berikut, yaitu mem strip perbesar dan per strip besar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang D, bentuk dan makna morfem. Yang satu, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan.
Dan yang nomor 2, morfem utuh dan morfem terbagi, yaitu morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Yang nomor 3, morfem segmental dan suprasegmental, yaitu adalah morfem yang dibentuk oleh fenom-fenom segmental. Nah, yang keempat adalah morfem beralomorf zero. Morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Nah, yang terakhir yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses terlebih dahulu dengan morfem lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti dalam kurung kuda adalah morfem bermakna leksikal. Oke. Saya akan melanjutkan dari pembahasan dari rekan saya, yaitu yang pengertian kata. Kata adalah satuan terkecil yang diperoleh sesudah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya dan mengandung sebuah ide. Kata adalah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Kata satuan bebas atau bentuk yang paling kecil mampu berdiri dan sudah mempunyai arti. Dan yang selanjutnya yaitu yang F, bentuk dan makna kata. Jenis kata dalam bahasa Indonesia menurut Krida Laksana 1994 dibagi dalam 10 macam, yaitu kata benda, kata keadaan, kata ganti, kata kerja, kata bilangan, kata sandang, kata depan, kata keterangan, kata sambung konjungsi, dan kata seru. Pembagian jenis atau kelas kata yang muktahir adalah yang diajukan tim Depdikbud RI 1988 dalam buku Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Di dalamnya, Moiliono mengelompokkan kata dalam 5 jenis, yaitu yang pertama ada kata verba, kata kerja, yang kedua adjektif, kata sifat, yang ketiga adverb, kata keterangan, yang keempat kata benda, yang terdiri nomina, kata benda atau kata nama, yang kelima yaitu rumpun kata tugas atau partikel. Nah, apa sih verba itu? Kata kerja, kata yang menyatakan perbuatan atau tindak proses dan keadaan yang bukan merupakan sifat serta berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Untuk mengenali jenis kata kerja dapat diuji dengan menambah dengan plus KB, kata benda, atau KS, kata sifat, di belakang kata yang diuji. Semisal kata tulis dan pergi tergolong sebagai kata kerja karena jika digabungkan dengan konstruksi penguji tadi akan tercipta arti yang jelas. Yang kedua adjektif, kata sifat, yaitu kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat orang, binatang, benda. Dalam pembentukan kalimat, kata sifat umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Kata sifat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama kata sifat tunggal dan yang kedua kata sifat berimbuhan. Dan yang nomor 3, adverb, yaitu kata keterangan, kata yang memberi keterangan pada verba, adjektif, nomina, predicatif, dan klausa. Misalnya, saya ingin segera melukis, paman hanya pegawai biasa. Kata segera dan hanya adalah adverb yang menggunakan verba melukis dan nomina prediktif pegawai biasa. Dan yang nomor 4 yaitu rumpun kata benda yang terdiri nomina, kata benda, atau kata nama. Nah, kata yang mengacu kepada suatu benda konkret, buku, pohon, atau kunci, maupun abstrak, agama, pengetahuan, nafsu. Kata benda juga akan berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Kata benda dapat dikenali dengan cara menambahkan
kata sifat, dan kata sifat yang lainnya, semisal kata buku atau pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu rumpun kata tugas atau partikel. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama preposisi kata depan, kata tugas yang berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja yang membentuk gabungan kata depan. Semisal di kantor, dengan memburu pada hari ini dan sejak kecil. Yang kedua konjungtor, kata sambung. Kata sambung ini kata tugas yang berfungsi menghubung dua kata atau dua kalimat. Contoh antara hidup dan mati. Makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dengan objek atau sesuatu hal yang diacunya. Pembagian makna ada dua macam, yaitu leksikal, denotasi, makna sebenarnya, dan gramatikal atau konotasi, makna tidak sebenarnya. Perubahan makna ada 6 bentuk, yaitu meluas, menyempit, amelioratif, penyoratif, sinestesia, dan asosiasi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kami tentang PPT yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami di dalam presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.